Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita masih akan berbicara seputar kebudayaan suku Baduy yang terletak di Desa Kanekes, Kecamatan Lewi Damar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Suku Baduy merupakan salah satu dari beberapa suku yang ada di Indonesia dan salah satu suku yang masih menjaga betul tradisi dari nenek moyang dan leluhur mereka. Kemudian mayoritas mereka menganut aliran kepercayaan Sunda Wiwitan. Lalu kemudian posisinya strategis dan hanya berjarak 80 km saja kurang lebih dari ibu kota Jakarta, namun masih tetap menjaga nilai-nilai luhur budaya dan adat mereka, menjadikan suku ini menjadi suku yang khas, unik, dan tentunya diminati oleh para wisatawan baik lokal maupun mancanegara gitu. Eh, Pada video kali ini saya ingin memberikan sebuah eh, hal yang tentunya jarang sekali ada di suku Baduy gitu ya. Bahkan tidak ada. Setidaknya ada 3 hal yang menurut saya tidak ada di suku Baduy ya. Kalau misalnya kawan-kawan datang ke suku Baduy ingin menemukan hal yang 3 ini, mustahil dan sangat-sangat tidak mungkin gitu ya. Yang pertama, listrik ya. Suku Baduy itu terdiri dari 2 jenis ya. Ada suku Baduy dalam dan ada suku Baduy luar. Dan kedua-duanya itu tidak masuk sama sekali aliran listrik ya. Jadi kalau malam hari ataupun di siang hari gitu ya, tidak ada istilahnya orang suku Baduy menonton televisi, karena bagaimana mau nonton televisi, listriknya saja tidak ada begitu. Kalau malam gimana? Kalau malam gelap gulita ya. Sumber pencahayaan dari suku Baduy itu hanya mengandalkan Petromax atau bisa juga lilin yang dibuat dari kapas. Nah, itu yang menjadi sumber pencahayaan dari mereka gitu. Kalau misalnya sudah di atas jam 9 itu biasanya lampu-lampu lilin dimatikan karena takut terjadi kebakaran. Dan ya, hanya mengandalkan cahaya alam. Kalau bulannya lagi bagus mungkin cahaya dari bulan, kalau tidak ya mungkin gelap gulita. Begitu. Itu yang pertama. Jadi jangan pernah Anda bayangkan ketika Anda ke suku Baduy Anda bawa casan ya. Kemudian Anda misalnya mau sambil rebahan, main HP sambil dicas, nggak ada. Ya, itu hanya ada di kita, di versi kota atau misalnya kampung-kampung yang eh, jauh daripada suku Baduy. Tapi kalau misalnya Anda datang ke suku Baduy, jangan membawa alat-alat teknologi deh. Kenapa? Karena nggak guna gitu, nggak fungsi. Anda mau colokinnya di mana, terus kemudian Anda mau teleponan, sinyalnya nggak ada begitu ya. Jadi memang kita hanya menciptakan romantisme dengan alam gitu ya. Kita hanya berduaan, hanya meresapi keindahan alam, kemudian berinteraksi dengan alam, lalu kemudian berinteraksi dengan warga Baduy seperti itu. Kemudian setelah listrik ya, jaringan yang kedua. Sinyal jaringan atau akses untuk telekomunikasi itu sama sekali tidak ada ya. Jangan harap ketika Anda sudah masuk ada namanya Kampung Kaduketuk, itu adalah gerbang pertama setelah Terminal Ciboleger. Ketika Anda datang ke sana ya, segera kabari orang tua, segera kabari keluarga terdekat bahwa Anda itu sedang berada di suku Baduy dan untuk beberapa saat ke depan Anda akan terputus telekomunikasi. Kenapa? Karena tidak ada jaringan, tidak ada sinyal, tidak ada sarana telekomunikasi, baik itu telepon, baik itu internet, baik itu faxmail dan lain sebagainya ya. Nggak ada, sama sekali terputus gitu. Dan itu hampir semua suku Baduy itu terputus secara komunikasi gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda suatu saat berkunjung ke suku Baduy, jauh-jauh hari Anda harus memberikan kabar kepada kedua orang tua, kepada saudara terdekat bahwa Anda, supaya apa? Supaya tidak khawatir ya keluarga yang ada di rumah. Tapi ada fakta menarik kawan-kawan. Ada fakta menarik, ternyata walaupun akses komunikasi diputus suku Baduy, ada saja beberapa oknum ya dalam tanda kutip Baduy luar yang sudah punya WhatsApp, sudah punya sudah punya
Facebook, sosial media, Instagram, ada aja ternyata. Ternyata cara mereka mengakalinya itu adalah ketika mereka ke Baduy luar ya, pinjam HP teman atau misalnya beli HP terus masuk lagi ke Baduy, HP-nya ditaruh gitu. Nah, itu salah satu akal-akalan dari beberapa oknum dari suku Baduy begitu ya. Karena memang perkembangan teknologi disadari atau tidak sulit sekali untuk dibendung. Ada beberapa mungkin yang masih seperti itu. Kemudian yang ketiga ya, sekaligus yang terakhir, tidak ada kendaraan. Tidak ada kendaraan. Jadi ketika Anda datang ke suku Baduy, misalnya nanti saya kan bawa motor nih dari kota. Saya mau bawa motor ke kota, mau sampai ke suku Baduy luar tapi bawa motor nggak bisa ya, nggak bisa. Kenapa? Karena tidak ada akses untuk kendaraan. Motor nggak ada, mobil nggak ada, terus kemudian sepeda juga nggak bisa, beca nggak ada. Jadi semuanya memang alat transportasi yang paling dipakai oleh suku Baduy yaitu kaki, kedua kaki ya. Karena memang kita tahu bahwa kedua kaki ini merupakan alat transportasi paling utama umat manusia. Kalau kendaraan seperti motor, seperti mobil itu kan alat transportasi sekunder ya. Tapi kalau kaki kan ini sangat primer ya, kita bisa pakai jalan, dan suku Baduy menggunakan alat transportasi berupa kaki begitu ya. Jadi nanti kalau misalnya kawan-kawan bawa motor, paling-paling ditaruh di ada namanya terminal Ciboleger, dititipkan di sana. Lalu kemudian setelah dari terminal Ciboleger, kawan-kawan mendaki sekitar 40 menit saja ya, dari terminal Ciboleger sampai ke perkampungan Baduy luar, namanya ada perkampungan Marengo, Gazebo, Balimbing. Nanti kawan-kawan akan sampai di sana begitu. Dan untuk proses menuju ke sana tidak menggunakan kendaraan, tetapi menggunakan alat transportasi yang bernama kaki gitu ya, jalan kaki biar sehat gitu. Dan medannya lumayan cukup terjal. Lalu kemudian ada kawan-kawan kota nih yang trip ke Baduy, yang begitu semangat dia datang, ya bang ayo dong kita ke Baduy, ayo dong ke Baduy dalam, saya bisa, saya mampu gitu. Tapi ketika fakta di lapangan, dia baru jalan sekitar 20-30 menit, ternyata udah ngos-ngosan gitu ya. Belum sampai ke belum sampai seperempatnya udah nyerah gitu. Kenapa? Karena medannya cukup terjal kawan-kawan ya. Meskipun jalanannya rapi gitu, batunya tersusun rapi, pokoknya enak dipandang lah. Tapi memang karena jalanannya begini, terjal, akhirnya banyak yang nyerah gitu. Ada yang sampai minta balik lagi, ada yang sampai minta digendong, ada yang sampai macem-macem ya. Dan jarang banget orang yang orang kota yang memang baru pertama kali mendaki, baru pertama kali ke suku Baduy bisa sampai ke Baduy dalam gitu. Karena bayangin aja kawan-kawan ya, dari suku Baduy luar ketika Anda ke Baduy dalam itu perjalanannya hampir 4 jam. Anda berangkat jam 6 sampai ke sana itu jam 11 gitu. Dan itu tidak bisa ditempuh dalam waktu 1 hari saja. Kawan-kawan kalau ke suku Baduy dalam minimal kawan-kawan harus menginap 1 hari begitu. Dan hanya komitmen sih yang bisa mengantarkan Anda ke sana gitu. Dan alhamdulillah kebetulan saya memang intens ya membawa teman-teman dari kota, teman-teman kampus, teman-teman kerja dibawa ke suku Baduy, dan itu sudah menjadi satu kegiatan rutin yang sering saya lakukan begitu. Dan macam-macam orang yang saya temukan, salah satunya orang yang tadi yang gampang nyerah gitu. Ketika dia mau mau berangkat ke suku Baduy, udah segala macam, udah persiapan, udah bawa carrier, udah bawa sepatunya paling bagus, terus kemudian bajunya juga paling oke gitu, HP-nya, terus kemudian bawa tripod untuk dokumentasi ya. Pas sampai ke sana ternyata wah udah nggak kuat gitu. Banyak seperti itu. Dan juga sekalipun di Baduy luar dan Baduy luar itu orang-orangnya tidak boleh menggunakan teknologi, tapi kalau untuk wisatawan seperti kita, mau dokumentasi, mau foto, mau video, itu boleh-boleh saja ya. Kita foto, kita video, boleh-boleh saja. Yang tidak boleh di mana? Yang tidak boleh adalah di Baduy dalam ya. Hanya 3 kampung saja, ada Cibio, Cikertawana, dan ada 1 kampung lagi begitu.
Ya, untuk wisatawan memang boleh dipergunakan HP untuk dokumentasi, untuk foto, tapi ada batasan hanya sampai di Baduy luar saja. Oke, begitu saja ya. Ngobrol-ngobrol seputar Baduy. Kita akan sambung lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.